Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Tulusna. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia. Adapun kabinet yang dipimpin Wilopo ini melaksanakan tugas masa baktinya mulai tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Sidik Jojo Soekarto dan Prawoto Makmusasmito bertugas sebagai formatur kabinet baru. Peristiwa ini terjadi pasca Kabinet Sukiman mengundurkan diri dan membubar dan membutuhkan waktu beberapa minggu. Perjalanan kedua formatur ini gagal sehingga adanya perbedaan pendapat sehingga mandat diserahkan kembali kepada presiden. Adapun penyerahan kembali mandat ini terjadi pada 18 Maret 1952 silam. Mengutip tulisan Delia Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional 1945 sampai 1965. Terdapat ungkapan Prawoto mengenai kegagalan yang diakibatkan perbedaan interpretasi terhadap komposisi dan personalia kabinet. Wilopo pun ditunjuk sebagai formatur berikutnya. Diatur melalui keputusan Presiden nomor 71 tahun 1952. Sebagai formatur pengganti, dia terkesan lebih mudah melakukan aksi lantaran perbedaan pendapat yang terjadi sudah menemukan titik tengah. Bukan hanya itu, dia juga berhasil menggandeng beberapa partai lain sebagai koalisasi di susunan kabinetnya. Di antaranya terdapat PNI, Masyumi, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialisasi Indonesia, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya, Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Berlanjut setelah itu, Kabinet Wilopo secara sah dilantik dan menjalankan tugas mereka mulai tanggal 3 April 1952. Mereka telah menjalankan berbagai program kerja, namun harus terpaksa jatuh sebelum periodenya habis. Program kerja Kabinet Wilopo. Yang pertama ada menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua ada meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga meningkatkan pendidikan rakyat. Dan keempat ada pemulihan stabilitas keamanan negara. Dapat sejumlah contoh keberhasilan Kabinet Wilopo ketika masa bakti mereka berlangsung. Misalnya, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, bukan pemilu seperti sekarang yang memilih presiden. Dahulu pemilu dilakukan untuk mencari anggota konstituante DPR dan DPRD. Ada pula keberhasilan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri bersistem bebas aktif. Sebagaimana dikutip dari buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Kabinet Wilopo secara garis besar ingin mengupayakan timbulnya keadaan stabilitas dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Demi kebutuhan sosial dan ekonomi. Misalnya, mereka berhasil menerapkan kebijakan Bulog. Dan ada pula penyebab terjatuhnya Kabinet Wilopo. Kendati menawarkan sejumlah program yang diproyeksikan cerah dan beberapa di antaranya berhasil, Kabinet Wilopo tak lengkang dari kejatuhannya. Terdapat 4 permasalahan yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Namun paling utama adalah peristiwa Tanjung Merawa. Yang pertama adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua ada munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dan dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Yang ketiga ada peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintahan untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Masalah intern dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD AH Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno pun ikut andil. Yang terakhir ada munculnya peristiwa Tanjung Merawa berfokus pada persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, Delhi. Sesuai dengan perjanjian konferensi meja bundar KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.